Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusni Handayani dengan nomor NIM 25.42.036100. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya akan membahas tentang biografi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selanjutnya yaitu identitas dan kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Shak ad-Dausi. Beliau berasal dari Yaman dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Julukan Abu Hurairah sendiri artinya bapaknya kucing kecil. Kenapa? Karena beliau suka banget sama kucing. Kemana-mana selalu ada anak kucing. Nah, dari situ saja kita bisa lihat bahwa beliau ini mempunyai sifat lembut dan penyayang. Nah, beliau juga mempunyai kedudukan yang sangat istimewa karena beliau mengabdikan hidupnya untuk selalu menemani Nabi dan menjaga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu latar belakang masuk Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah saat perang Khaybar. Menariknya, walaupun beliau masuk Islam belakangan dari sahabat yang lain, justru beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Setelah masuk Islam, Abu Hurairah tidak sibuk dengan urusan dunia, tapi beliau memilih untuk selalu dekat dengan Rasulullah SAW agar bisa belajar langsung dari beliau. Selanjutnya yaitu kehidupan sebagai ahlu sufah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk ahlu sufah, yaitu sahabat yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi. Hidup beliau sangat sederhana, bahkan sering kekurangan makanan. Namun justru hidup sederhana inilah beliau bisa selalu bersama Rasulullah SAW, mendengar langsung ajaran Nabi, dan menghafalnya dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu kedekatan dengan Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikenal sebagai sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau hampir selalu bersama Nabi, baik dalam perjalanan maupun ketika berada di Madinah. Karena itu, beliau banyak menyaksikan langsung ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, beliau banyak hadis yang berhasil dihafalkan dan beliau riwayatkan. Selanjutnya yaitu periwayatan hadis. Berkat kedekatan dengan Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu sekitar 5.000-an lebih. Hadis-hadis itu membahas banyak hal, mulai dari ibadah, akhlak, sampai kehidupan sehari-hari. Hadis-hadis tersebut menjadi rujukan utama dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selanjutnya yaitu keistimewaan hafalan. Salah satu keistimewaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah hafalannya yang sangat kuat. Hal ini tidak lepas dari doa Rasulullah SAW agar beliau tidak mudah lupa, sehingga hadis yang didengarnya dapat dihafal dengan baik. Selanjutnya yaitu peran keilmuan. Selain meriwayatkan hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berperan besar dalam mengajarkan ilmunya kepada generasi tabi'in. Dari beliau, hadis-hadis Nabi kemudian diteruskan dan dijaga keasliannya hingga sampai kepada kita sekarang. Selanjutnya yaitu dalil hadis tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini tidak pernah lupa apa yang ia dengar dariku." Hadis riwayat Bukhari. Ada satu kisah yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengadu kepada Rasulullah SAW karena beliau yang sangat sering lupa. Lalu Rasulullah SAW mendoakan beliau agar tidak mudah lupa terhadap apa yang didengarnya. Sejak saat itu,
Abu Hurairah dikenal memiliki hafalan yang sangat kuat. Apa yang sudah ia dengar dari Nabi hampir tidak pernah beliau lupakan. Doa Rasulullah SAW inilah yang menjadi sebab kuatnya hafalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan kepercayaannya sebagai perawi hadis. Selanjutnya yaitu peran setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Hurairah radhiyallahu an tetap melanjutkan perjuangannya dengan mengajarkan hadis kepada generasi setelahnya, yaitu para tabi'in. Banyak ulama besar yang belajar ilmu dari beliau, dan dari sanalah hadis-hadis Nabi tersebar luas sampai ke zaman kita sekarang. Selanjutnya yaitu wafatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 57 atau 59 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Beliau dikenang sebagai sahabat yang memiliki jasa besar dalam menjaga dan menyebarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah kesimpulan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang memiliki peran sangat besar dalam menjaga sunnah Rasulullah SAW. Kehidupan beliau mengajarkan bahwa kesederhanaan bukan penghalang untuk memberikan kontribusi besar bagi umat Islam. Dari kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita bisa belajar bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk menjadi orang yang bermanfaat. Dengan niat, keikhlasan, dan kecintaan terhadap ilmu, seseorang bisa meninggalkan jejak besar dalam sejarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.